Video detik-detik rudal terbesar Rusia hantam basis militer Ukraina. Pangkalan Angkatan Bersenjata Ukraina di distrik Yavoriv, Provinsi Oblast Lviv, kembali jadi sasaran serangan rudal militer Rusia. Kali ini Rusia melancarkan serangan rudal terbesar yang pernah terjadi sejak invasi digelar. Lewat pantauan FIFA militer di media sosial Twitter, terdapat sebuah video berdurasi 13 detik di mana sebuah rudal meluncur sebelum meledak usai menghantam sasaran di Yavoriv. Video tersebut diunggah di akun Twitter resmi Nekta TV. Dalam laporan lain yang dilansir FIFA militer dari Washington Examiner, ledakan dahsyat mengguncang Lviv pada tengah malam. Sirine serangan udara pun berbunyi keras, membuat para penduduk berhamburan mencari tempat perlindungan. Serangan rudal militer Rusia menghantam pangkalan militer Ukraina di Yavoriv yang berjarak 20 mil atau 40,2 km dari pusat kota dan terpaut 9 mil atau 14,5 km dari perbatasan Ukraina Polandia. Menurut Kepala Administrasi Militer Wilayah Lviv, Maxim Kozitsky, serangan rudal Rusia juga menghantam infrastruktur kereta api yang berada dekat dengan pangkalan militer Yavoriv. Sementara itu, anggota parlemen Ukraina Lesia Vazilenko memberikan pernyataan di Twitter pribadinya. Serangan kali ini adalah yang paling dahsyat sepanjang invasi Rusia ke Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 lalu. Lviv berada di bawah serangan berat saat ini. Kawan-kawan tidak pernah mengatakan sekeras ini adalah Ukraina Barat, sangat dekat dengan Polandia, tulis Vazilenko di Twitter. Pernyataan juga dibuat oleh wali kota Lviv, Andrei Sovdovyi dengan tegas meminta warga untuk menyelamatkan diri ke tempat perlindungan bom selama serangan. Objek infrastruktur militer di wilayah distrik Yavoriv yang berada hampir di perbatasan Polandia ditembaki lagi. Menurut informasi awal, sistem pertahanan udara kami telah bekerja, data sedang diperbarui, ucap Sovdovyi. Kritik Rusia, ex-presiden Amerika Serikat George Walker Bush keceplosan sebut invasi ke Irak brutal. Mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush berniat untuk mengkritik tindakan Rusia terhadap Ukraina, tapi ia justru keliru menyebut invasi ke Irak sebagai tindakan yang brutal dan tidak bisa dibenarkan. Kritikan itu dilontarkan saat George Walker Bush berpidato dalam sebuah acara di Dallas pada Rabu 18 Mei 2022. Sontak saja, pernyataan Bush dengan cepat menjadi viral di berbagai platform media sosial. Diketahui, Bush menjadi Presiden Amerika Serikat yang mengawali invasi ke Irak pada tahun 2003 silam atas tuduhan senjata pemusnah massal atau WMD di Irak. Meski akhirnya tim inspeksi PBB tidak menemukan bukti WMD tersebut. Simak video dan ulasan selengkapnya berikut ini seperti dihimpun dari berbagai sumber Jumat 20 Mei. Bush mencoba mengkritik Rusia. Mengutip The Dallas Morning News, George Walker Bush saat berpidato di Dallas berbicara mengenai kondisi politik Rusia. Ia bahkan sempat memuji pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky serta membandingkannya dengan kepemimpinan masa perang Inggris Winston Churchill. Ditambah lagi, Bush bahkan mengutuk Presiden Rusia Vladimir Putin karena tega melancarkan invasi ke Ukraina. Ia tampak berusaha mengkritik Rusia. Sebaliknya, pemilu Rusia dimanipulasi, lawan politik ditahan jika tidak dieliminasi dari berpartisipasi dalam proses elektoral. Hasilnya adalah ketiadaan check and balance di Rusia.
Militer Korea Utara ingin bantu Rusia perang melawan Ukraina. Korea Utara dikabarkan telah bersiap memobilisasi pasukannya untuk membantu Rusia pada konflik di Ukraina. Hal itu diungkapkan oleh sumber dari Provinsi Pyongan Utara Minggu kemarin. Sumber tersebut mengungkapkan bahwa otoritas Korea Utara harus menunggu hingga 2 hari untuk memberitahu seluruh negara mengenai serangan Rusia ke Ukraina, yaitu pada hari Sabtu. Sebelumnya, hanya anggota penting dari partai berkuasa, Partai Buruh Korea, yang diberitahu pada rapat pribadi, kemudian disebarkan ke seluruh negara. Kemarin, setiap komite partai regional di provinsi telah memberitahu semua anggota partai bahwa sekuat-kuat kita, Rusia sedang berperang, ujar sumber itu kepada RFA seperti dikutip dari VOA. Hubungan internasional dengan Rusia sedang tegang selama perang, sehingga komite partai regional menuntut agar semua orang siap mobilisasi setiap saat. Uni Soviet membantu berdirinya Korea Utara pada 1948 setelah menduduki bagian utara dari semenanjung Korea menyusul kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Uni Soviet menempatkan Kim Il-sung, kakek dari pemimpin Korea Utara saat ini, Kim Jong-un, sebagai kepala negara. Rusia sendiri pada tahun 2000 di bawah Vladimir Putin kembali mempererat hubungan dengan Pyongyang yang sempat terputus setelah kejatuhan Uni Soviet. Meski terlambat, anggota partai tidak kaget dengan berita serangan yang dilakukan Rusia ke Ukraina. Tetapi menurut sumber itu mereka berpikir mengapa pihak otoritas Korea Utara merahasiakan berita tersebut. Anggota partai tentu sudah tahu mengenai berita itu dari kenalan mereka di Cina bahwa perang telah dimulai, tetapi mereka lebih tertarik apa sebab Rusia menginvasi Ukraina, kata sumber tersebut. Sumber kedua mengamini informasi bahwa Korea Utara diyakini berusaha ikut perang untuk membantu Rusia. Mereka, otoritas Korea Utara, tidak hanya mengatakan Rusia sedang perang, mereka juga memerintahkan kami untuk bersiap ikut dalam peperangan secepatnya dalam kondisi apapun. Sebagai tanggapan, beberapa warga menunjukkan reaksi radikal, mengatakan mereka berharap perang akan pecah dan sistem menjijikkan yang kita jalani ini akan berakhir, kata sumber itu.